Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini nih saya ingin bahas panen daun bawang di polybag. Kebetulan ini udah masuk 2 bulan ya, waktunya daun-daun bawang kita dipanen. Nah ini beberapa hasil panenan yang udah, nanti kita akan panen lagi. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya ini harga daun bawang sekarang berapa di pasaran. Kita ikutin terus aja. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan share ke sosial media masing-masing ya, untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari saya. Jadi teman-teman, setelah proses pemanenan, daun bawang itu kita sortir dulu, dibuang yang kuning-kuningnya. Yang daun bawang yang kering-keringnya dibuang. Jadinya akhirnya seperti ini. Nah, ini daun bawang yang udah siap untuk kita kirim ke pasar. Panenannya mudah di sini ya. Jadi dari atas kita pakai ember, turunin, turuninnya ke bawah, dan ambil dan nanti disortir lagi gitu. Hati-hati ngambil daun bawangnya karena bisa patah ya, terus rusak nanti malah daun bawang. Nah ini keseharian anak saya nih teman-teman sambil panen daun bawang selama learn from home ya, atau belajar di rumah. Jadi saya dari dulu memang udah punya tempat untuk belajar anak-anak buat pengajian, terus juga untuk belajar anak-anak kecil ya. Nah, alhamdulillah ada 2 termasuk anak saya yang ini. Jadi tetap aja di rumah kegiatan mereka harus belajar, baik itu dengan menggunakan handphone ataupun kita akan manggil mungkin pembimbing yang datang ke sini. Untuk sore harinya ini ada pengajian rutin anak-anak dari umur 3 tahun mungkin sampai umur 7 tahun atau 8 tahun. Adanya di sini, alhamdulillah saya punya sedikit majelis kecil-kecilan buat anak-anak tapi ya. Jadi buat saya pribadi itu tidak ada alasan orang tidak bisa belajar, baik di rumah maupun di luar rumah. Tidak ada alasan orang untuk tidak bekerja, baik di rumah baik di luar rumah. Jadi mungkin untuk impact virus corona, jadi kalau untuk impact, impact yang terbesar itu dari sisi harga ya teman-teman. Jadi harga yang benar-benar jomplang tuh. Kalau kata bahasa Sundana mah naik-naik edan-edanan lah pokoknya. Cabai di sini harga sekarang itu Rp9.000 per kilo. Ayam kampung, ayam negeri itu sampai 13.000 per kilo. Gila ya teman-teman ya. Efek lockdown gini bener-bener kerasa deh. Kasihan teman-teman kita yang memang mata pencahariannya dari ternak. Pokoknya kerasa banget. Biasanya kalau sudah ada penurunan harga gila-gilaan kayak gini, nanti bulan puasa harga-harga tadi akan naiknya parah. Cabai yang tadinya 9.000 mungkin bisa naik jadi 70-60.000 saat puasa atau menghadapi lebaran.
kan Sunda, jadi jangan terlalu ini, nama lagi orang Sunda kita kan. Salam, woi, nih sabun nih. Goceng. Hiji. Siap. Itu. Cuti. Sabun infak nih hasil karya anak-anak remaja masjid, diproduksi oleh bank sampah. Ya, alhamdulillah kita punya bank sampah. Nah, sabun ini dijual 5.000 per botol. Insya Allah nanti uangnya akan didonasikan, beberapa yang akan didonasikan untuk kas masjid. Gunanya itu untuk menambah kegiatan-kegiatan, acara-acara ya, karena kan ini produksi sendiri, alhamdulillah sih. Dulu itu pemerintah daerah Jawa Barat itu punya program yang namanya Pirus atau Pipir Diurus. Nah, program itu sempat booming tuh, teman. Sempat booming karena katanya bisa membantu dan menaikkan taraf hidup serta taraf perekonomian masyarakat. Jadi intinya Pirus itu mengefektifkan lahan untuk ditanami sayuran ataupun ternak, sehingga menjadikan satu komoditi dan itu bisa buat nambah penghasilan keluarga prasejahtera. Awalnya itu Pirus itu kangkung, cuman karena hasil dari kangkung tidak begitu bagus, ya banyak yang mengimprovisasi dengan menggantinya dengan komoditi lain. Kemudian gini, daun bawang, saya punya lahan lumayan besar di atas. Saya tanam daun bawang, hasilnya segini. Ini kalau dijual paling sekitar 100 ribuan. Lumayan kalau kita lihat nilai nominalnya 100 ribu. Cuman kan kita harus nunggu selama 2 bulan. Selama 2 bulan belum lagi kita harus pupuk, kita harus nyiram kalau musim kemarau. Jadi kalau ada yang bilang dengan virus ini terus nanam daun bawang di polybag, mereka bisa beli tanah, mereka bisa bayar cicilan motor dan lain-lain, kalau saya pribadi bilang sih itu terlalu berlebihan. Karena memang pada faktanya nggak seperti itu ya rekan-rekan ya. Ya mungkin kalau teman-teman punya lahan 2 hektar dan ditanamin daun bawang, ya saya percaya kalau teman-teman bisa sampai kebeli rumah atau beli mobil atau mungkin bayar kreditan motor. Cuman kalau lahan sangat-sangat terbatas, saya pikir terlalu bombastis ya itu. Dan saya pernah coba gitu, dan sekarang pun saya coba. Ya kenapa saya bisa ngomong gitu ya, karena saya udah melakukan gitu. Jadi saat saya riset, saya bukan hanya riset di data, tapi saya juga implementasi real di lapangan. Kenapa? Karena ayah saya bilang nggak mungkin kita menanam semangka di atas kertas. Kalau kita menanam semangka ya kita harus ke ladang. Kalau kita ingin riset bagaimana efisiensinya virus atau virus terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, ya kita harus riset sendiri. Nggak bisa kita hanya sekedar berdebat, meeting, terus bikin perencanaan, planning, pemberdayaan ini itu, tapi kita nggak diimplementasi. Buat saya itu hanya menghambur-hamburkan biaya ya. Implementasi dulu gitu. Implementasi, kita cek 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Kalau daun bawang misalnya 1 siklusnya 2 bulan, berarti selama 6 bulan tuh kita cek. Nah selama 3 siklus gimana? Ada peningkatan nggak gitu? Ada kenaikan nggak? Kalau misalnya selama 3 siklus itu hasilnya stuck, ya sama aja bohong. Terus banyak juga yang nanya di Facebook, komoditi apa yang memang bisa ditanam secara cepat dan harganya juga stabil, untuk pengeluaran tidak terlalu besar. Kalau saya pribadi saya lebih condong untuk ternak ayam kampung ya, karena kan di pinggir-pinggirnya mungkin kita ya sinerginya dengan tanam jagung, tanam kangkung, tanam pepaya, tanam singkong. Jadi tanaman-tanaman yang kita tanam itu bukan buat dijual, tapi buat menekan kos pakan biar tidak tinggi kos pakannya. Karena ya tahu sendiri kan, kalau misalnya pakai pakan pabrikan ya mau kalah naon. Untungnya habis ku batur akhirnya mah.
Udah disortir kayak gini, nih nanti kita akan sortir lagi nih teman-teman untuk bibit. Jadi dari semua hasil panen ini kita akan sortir lagi mana yang akan dijadikan sebagai bibit. Nah ini ya teman-teman yang hasil panen daun bawang kita segini, lumayan banyak ya, alhamdulillah. Udah beres kebersihin, tinggal ditimbang, di packing dan dikasih ke pasar ini. Untuk bibitnya ini udah beres kayak gini, kita taruh di air dulu, kita diamkan selama 2 hari biar bakterinya pada mati. Terus yang kedua, polybag yang di atasnya ini biar unsur haranya biar menyerap dulu gitu. Jadi kalau teman-teman mau meredus daun bawang ya, atau mau tanam kembali, ini polybag yang semacam ini ya, teman-teman bongkar. Udah dibongkar, terus ditambahkan unsur hara lagi seperti pupuk kandang, pupuk organik. Kalau teman-teman pakai pupuk kimia silahkan, tapi jangan terlalu banyak, dan diamkan gitu. Jadi jangan langsung ditanam, nanti daun bawangnya mati. Walaupun nggak mati, busuk biasanya. Nah ini daun bawang yang udah siap kita jual, hasilnya lumayan ya teman-teman. Itu ada beberapa yang akan kita antar ke Tengkulak nih rencananya. Mudah-mudahan aja harganya tinggi. Saya sendiri belum tahu nih harga daun bawang sekarang berapa per kilonya. Yang jelas kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu mengharapkan hasilnya dapat berapa ya, karena ini kan sebenarnya hanya memanfaatkan lahan sisa di pekarangan kita, dan kebetulan di atas saya juga masih luas dan ya nggak terpakai juga gitu. Jadi saya pikir untuk efisiensi dan efektivitas lahan, kenapa nggak ditanami sesuatu atau kita olah biar produktif aja gitu. Dan alhamdulillah kita udah berjalan 1 tahun, ternyata apa yang kita lakukan ini ada hasilnya. Walaupun kalau memang untuk mengejar uang ya itu nggak akan sebanding dengan lama kita nunggunya gitu loh teman-teman ya. Untuk pengantaran saya masih menggunakan bantuan si tuk-tuk ya. Nah ini motor andalan kita nih, si gesit irit. Tengkulaknya dekat kok. Tuh. Nah, itu tuh udah trip kesekian ya kita bawa. Nah, ini adalah bibitnya, ini bibit daun bawang, kita pilihin yang bagus-bagus. Nanti kita akan tanamin lagi rencananya ke seperti ini. Kita akan tanamin ke polybag yang tadi kita udah ambil ya rekan-rekan ya. Nah teman-teman ya, hasil penjualan daun bawang nih, itu jumlahnya ada 103.000 dibagi 23 kilo ya. Totalnya ada 24 kilo sih, cuman penyusutan 1 kilo. Berarti ya sekitar nggak nyampe 5.000 ya. Tuh. Nah ini alhamdulillah 2 bulan tuh kita hitung-hitung uang kaget aja. Cuman untuk teman-teman yang ingin dijadikan sebagai komoditi, sebaiknya dipikir-pikir dulu, karena ini benar-benar not profit ya. Jadi penanaman daun bawang dalam polybag itu cocoknya untuk lahan iseng yang tidak terpakai, tapi teman-teman tetap harus punya komoditi atau tanaman utama, karena kalau enggak, buat saya pribadi ini nggak menghasilkan ya. Jadi kalau ada yang bilang tanam daun bawang di polybag itu bisa ini itu, buat saya terlalu berlebihan gitu. Dengan masa panen 2 bulan, saya lahan yang lumayan luas hanya mendapatkan 103.000. Oke teman-teman, sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing. Tetap hidup sehat, salam sehat, salam tani, salam ternak, salam sukses juga buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.